Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing lagi ya mengenai belajar dari 5 prinsip trading ala Paul Tudor Jones ya. Namun seperti biasanya sebelum saya ulas tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, yang menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, seperti saya bicarakan pada topik kali ini, kita belajar ya 5 prinsip trading ala Paul Tudor Jones ya. Tentunya kalau Anda ingin sukses, harus belajar pada orang yang sukses. Ini adalah filosofinya. Dan saya juga sangat mengagumi seorang trader Paul Tudor Jones ini ya, karena apa yang menjadi prinsip-prinsipnya sangat menginspirasi saya, dan saya banyak menerapkan apa yang menjadi prinsip yang dilakukan oleh Paul Tudor Jones ya. Prinsip trading Paul Tudor Jones ya ini berfokus pada pengendalian resiko. Lagi-lagi di sini adalah pengendalian resiko dan strategi mengikuti tren. Ini secara umum adalah prinsip yang dilakukan oleh Paul Tudor Jones. Nah, apa saja yang bisa dipelajari dari trader sukses ini tentunya? Nah, pengalaman adalah suatu hal yang paling berharga ya bagi kehidupan manusia. Hal ini pula yang diyakini oleh para trader hebat di luar sana ya, hingga saat ini walaupun mereka sudah membuktikan diri sebagai trader hebat sekalipun, ya mereka selalu ingin tetap belajar dari kisah sukses para trader lainnya, ya, yang ada di penjuru dunia. Nah, bila berbicara tentang trader tersohor yang ada di dunia dari masa ke masa, nama Paul Tudor Jones ini termasuk ke dalam daftar trader legendaris di dunia. Selain sebagai trader ya, ia juga aktif sebagai pimpinan Tudor Investment Corporation dan Robinhood Foundation ya. Paul Tudor Jones ya ini diperkirakan memiliki total kekayaan bersih tidak kurang dari 4,5 miliar US dollar. Nah, menurut Forbes Magazine nih ya, saya mencoba untuk baca artikel bahwa kekayaannya besar sekali ya, 4,3 miliar dolar. Sebelum memiliki perusahaan sendiri ya, tentunya Paul Tudor Jones berkarir sebagai pialang selama beberapa tahun ya. Salah satu kesuksesan dari fenomenal yang pernah diraihnya ya, ini juga saya pernah cerita, saat berhasil memprediksi kejatuhan pasar saham pada tahun 1987. Nah, insiden yang kemudian dikenal sebagai Black Monday ya, banyak investor yang harus gulung tikar akibat krisis tersebut. Tapi beda dengan Paul Tudor Jones, justru berhasil menumbuhkan nilai aset portofolionya hingga 3 kali lipat. Sebagai trader fenomenal ya, tentunya ya banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kisah sukses Paul Tudor Jones ya. Berikut ada 5 pelajaran yang saya rangkum ya, yang bisa diambil untuk meningkatkan trading kita. Yang pertama, yaitu aturan yang pertama adalah paling penting adalah pertahanan ya. Konsistensi bertahan menjadi aturan yang penting dalam prinsip trading ala Paul Tudor Jones. Maksudnya sebagai bertahan dari risiko kerugian apabila pasar tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya bahwa Paul Tudor Jones sangat concern pada resiko ya. Dia selalu membatasi mengenai kemungkinan terjelek. Jadi kemungkinan terjelek bila prediksinya salah,
maka Paul Tudor Jones selalu menyiapkan manajemen resikonya dan bertahan di sana. Sudah menjadi pengetahuan umum ya jika pasar finansial, apalagi pasar forex ya, bergerak secara fluktuatif dan dinamis tentunya. Sulit untuk diperkirakan secara pasti. Ini perlu kita harus ketahui sahabat trader. Nah, trader hanya bisa tentunya menganalisa, tapi bagaimana pergerakan sesungguhnya tidak bisa diprediksi secara akurat 100%. Ini tidak bisa. Sehingga kita sebagai trader sebaiknya tidak mempertaruhkan seluruh modal yang dimiliki saat bertransaksi. Nah, selalu gunakan stop loss. Nah, ini adalah pesan penting dari Paul Tudor Jones. Nah, kalau seorang Paul Tudor Jones ada juga selalu mengutarakan bahwa stop loss ini adalah penting, maka kita pun ya sebagai trader yang retail seperti ya kebanyakan trader, seharusnya kita bisa mencontoh langkah-langkah apa yang dilakukan Paul Tudor Jones. Jadi stop loss ini di setiap Paul Tudor Jones mengambil posisi untuk mencegah risiko kerugian total. Ini penting sahabat trader. Yang kedua adalah mencari keuntungan dari peluang kecil. Nah, pelajaran yang kita bisa peroleh dari kisah sukses Paul Tudor Jones lainnya adalah mencari peluang dari pergerakan-pergerakan ya tentunya, dan tidak harus menjadi trader jangka panjang yang hanya membidik peluang dari gelombang-gelombang besar ya. Kita juga bisa memanfaatkan peluang profit dari pergerakan kecil harga. Nah, meskipun keuntungannya tidak besar, tapi cara ini memungkinkan kita untuk memperoleh profit lebih sering karena time frame yang dijadikan patokan adalah time frame yang rendah. Yang ketiga, sahabat trader, ini kurangi ukuran transaksi saat sedang loss. Ini penting sekali. Prinsip trading ini ya diterapkan oleh Paul Tudor Jones saat pasar sedang tidak dalam keadaan yang baik. Ya, ini seperti halnya begini sahabat trader. Misalkan kalau saya mempunyai standar untuk trading katakanlah 50 lot reguler ya. Tetapi kalau itu market normal dan artinya banyak keselarasan dengan apa yang kita prediksikan, tetapi kadang-kadang kita menjumpai market ini tidak selaras dan tidak sesuai. Kadang sideways ya, beberapa lama begitu. Nah, untuk itu, maka kalau kita ada keraguan, sebaiknya Anda mengurangi dari misalkan 50, Anda bisa bermain-main atau bertransaksi 10 lot atau 20 lot. Ini suatu misal seperti itu. Nah, jadi ini adalah jalan keluar untuk tetap bisa mengikuti trading kita di market, tapi tetap bertahan dengan strategi defensif. Yang mengurangi ukuran transaksi adalah salah satu bentuk meminimalisir besar resiko. Ya, sekaligus membuktikan kesadaran si trader akan perubahan tingkat resiko yang tengah dihadapi. Nah, buat kita yang trading forex, mengurangi nilai transaksi ini sama saja dengan mengurangi ukuran lot ya dalam posisi terbuka. Caranya bisa Anda bisa tahulah ya untuk bagaimana caranya mengubah transaksi dari lot, misalkan dari yang saya tadi bicarakan 50 menjadi 20 lot, tentunya ini sangat gampang ya untuk dicoba diaplikasikan di trading kita ya tentunya. Nah, sahabat trader, satu aturan dalam strategi trader lain yang tidak kalah terkenal ya, ini juga di salah satu trader terkenal ya, Katie Lin, ini juga melakukan hal seperti yang dilakukan Paul Tudor dan menjadi juga trader yang terkenal di kancah trader-trader kelas dunia. Saya pun ya ini telah lama juga menggunakan cara ini selagi mengalami loss ya. Ini suatu hal yang sangat menurut saya sangat membantu sekali saat saya mengalami trading-trading yang katakanlah posisi sideways seperti itu. Yang nomor empat, jangan trading dalam situasi penuh ketidakpastian.
Melakukan perdagangan jangka pendek ya dalam waktu 1-2 hari saja, ini memiliki resiko yang lebih besar dibanding perdagangan jangka panjang. Karena itu ya, kita harus tahu kapan saat kondisi pasar bisa dimanfaatkan untuk trading dan kapan saat pasar sedang dipenuhi ketidakpastian. Dalam istilah teknikal, kondisi pasar yang tidak layak diperdagangkan adalah kondisi choppy atau sideways ya. Ini bisa dikenali dari pergerakan harga yang tidak membentuk arah tren ya, arah tren tertentu tentunya, atau bergerak terbatas dalam kisaran support dan resisten yang tidak terbaca seperti itu ya. Yang terakhir nomor 5 ya, jangan hanya fokus pada posisi entry. Dalam aturan trading ala Paul Tudor Jones ya, kita tidak perlu khawatir tentang di mana kita membuka posisi. Yang lebih perlu diperhatikan adalah apakah kita telah berada di tren yang benar. Trading mengikuti tren ini memang seringkali menjadi pilihan yang paling aman bagi trader ya, khususnya yang masih pemula. Tak ada salahnya dengan tentunya strategi trading memanfaatkan pembalikan harga ya. Artinya kadang pun saya juga melakukan counter trend ya, tapi itu hanya untuk kadang-kadang kalau memang sudah panjang sekali, saya mencoba untuk berspekulasi juga di sana. Itu sih nggak menjadi soal ya. Tapi untuk bisa sukses dengan cara itu, Anda beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terlebih dahulu tentunya. Dan biasanya memerlukan pertimbangan serta pengalaman yang cukup matang agar trader tak terjebak dalam persepsi yang subjektif ya. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe ya, silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.